bahasan dari makalah kami yang berjudul Perjanjian dalam Hukum Adat. Untuk mengisi waktu, saya serahkan kepada Pembantu Ulama. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian perjanjian secara umum serta perjanjian dalam hukum adat. Menurut Spekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang telah berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk bersama-sama melaksanakan suatu hal tertentu. Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang, ada persetujuan antara pihak-pihak itu, ada objek yang berupa benda, ada tujuan bersifat kebendaan, serta ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis. Sedangkan perjanjian dalam hukum adat adalah hukum yang meliputi uraian tentang hukum perhutanan, termasuk soal transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat. Selanjutnya mengenai transaksi menyangkut bagi hasil tanaman dan hewan ternak adalah masuk dalam hukum perhutanan. Asas-asas perjanjian hukum adat. Dalam masyarakat hukum adat, perjanjian yang terjadi adalah dengan menerapkan asas kekeluargaan dan kerukunan. Artinya, apabila debitur belum dapat membayar pinjamannya, maka debitur harus berlaku sopan dan baik dalam hal penagihan. Hukum adat ini tidak membenarkan seseorang yang belum mampu membayar pinjamannya dipaksa dengan kekerasan agar membayarnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat perjanjian hukum adat. Yang pertama, perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan tanpa bunga atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Hutang atau pinjaman uang merupakan perubahan teman dalam masyarakat Indonesia, baik pinjaman yang adanya bunga pinjaman maupun yang tidak memakai bunga pinjaman. Yang kedua, perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Dalam perjanjian kemitraan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu satu, harus ada musyawarah lebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian. Yang kedua, diadakan batas waktu pengembalian barang dan barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atau bersama. Yang ketiga, dalam surat perjanjian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut. Yang keempat, apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka harus ada penggantian, dan apabila barang itu telah dijual orang yang dititipi barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya. Tiga, perjanjian terpasang. Perjanjian terpasang terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berubah dan sebentar lagi akan berhenti. Hasil perjanjian terpasang ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Dan yang keempat, perjanjian perburuhan. Biasanya seseorang memperkerjakan orang lain yang bukan keluarga tanpa diberi upah berupa uang. Perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim di mana-mana. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa apabila memperkerjakan orang lain harus diberi upah dan upah tersebut haruslah berupa uang. Tetapi ada variasi lain, yaitu bahwa ada
pembayarannya ditanggung sepenuhnya. Baik, saya akan ambil alih. Selanjutnya adalah perjanjian pemegangkan. Maksud dari perjanjian pemegangkan di sini adalah cukup lazim didengar oleh kita, dan pemilik uang tersebut yang dilakukan perjanjian pemegangkan ini adalah pemilik uang ini berhak menggunakan benda yang dijaminkan sampai uang itu dikembalikan. Maksudnya begini, misalnya si A menggadaikan tanah kepada si B, kemudian si B tersebut butuh pinjaman uang. Nah, si B di sini menggadaikan tanahnya kepada si A, dan si A di sini boleh menikmati hasil dari tanah yang digadaikan oleh si B. Nah, akan tetapi apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan atau menjaga apa yang sudah digadaikan oleh seseorang tersebut. Lebih jelasnya, sedangkan perjanjian pemeliharaan di sini adalah suatu hukum harta kekayaan adat. Maksudnya di sini perjanjian pemeliharaan di sini adalah bahwa pihak yang satu pemelihara menanggung nafkahnya pihak lain atau terpelihara lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan menguruskan harta peninggalannya, sedangkan sebagian imbalannya tersebut mendapat imbalan kepada si pemelihara tersebut. Sedangkan perjanjian ini pada umumnya itu dikenal antara lain di Minahasa dan persamaannya itu di Bali, di mana